Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, karena sekarang kan masih dalam suasana Ramadan ya, suasana Idul Fitri. Jadi apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang proses pembuatan kertas. Ada Elsa, ada saya, ada Mukmin. Jadi kami di sini akan menjelaskan poin-poinnya aja ya, karena kami juga terbatas oleh waktu. Jadi saya mulai ya. Yang pertama, kertas itu ditemukan pada tahun 101 Masehi. Ditemukan oleh Sailun. Nah, dia ditemukan pada tahun 101 Masehi. Kemudian tahun berikutnya sampai tahun terakhir ditemukannya pada tahun 1857. Itu sejarah dari kertas. Kemudian ada bahan-bahan pembuatan kertas. Oh iya teman, maksudnya di sini saya mohon maaf ya kalau ada sedikit noise. Ya udah saya lanjutin. Kemudian ada bahan baku, yaitu bahan utama pembuatan kertas. Terus ada bahan pembantu, ada bahan pelengkap. Nah, nanti penjelasannya ada di slide berikutnya. Untuk bahan baku, di sini bahan baku kertas terbuat dari tanaman yang banyak mengandung serat. Kemudian dibagi dua, ada hardwood, ada softwood. Kalau untuk hardwood, dia menggunakan kayu dari tumbuhan yang menggugurkan daunnya setiap tahun. Tetapi dia itu teksturnya lebih halus, sehingga menghasilkan permukaan kertas yang halus juga. Terus lebih putih daripada softwood. Kalau softwood dia dari pohon pinus. Kemudian dia kan softwood, jadi teksturnya lunak tapi lebih panjang dan kekasarannya lebih besar. Seratnya maksudnya, sehingga dia menjadi kertas yang lebih kuat daripada hardwood. Kemudian ada komponen dari kayu. Di sini ada beberapa, yaitu selulosa, hemiselulosa, lignin ekstraktif. Ada bahan pembantunya. Nah, ini kalau untuk bahan pembantu ada air untuk pelarut, bahan pemutih, kemudian ada bahan penghancur dan bahan pewarna. Selanjutnya ada bahan pengisi atau bahan pelengkap. Nah, bahan pelengkap ini adalah bahan pengisi, yaitu bahan pengisi itu tujuannya untuk menutup permukaan dari kertas sehingga bisa dihasilkan kertas yang lebih halus. Kemudian ada bahan perekat untuk mengikat serat sehingga kertas itu lebih kokoh. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Selanjutnya ada proses pembuatan kertas. Ada dua proses, yaitu yang pertama dari pengolahan barang setengah jadi. Nah, di sini prosesnya itu adalah dari sejak kayu dihancurkan menjadi bubur kayu. Untuk pembuatan selanjutnya, pembuatan barang jadi, yaitu dari proses pengolahan bubur kayu menjadi kertas siap pakai. Oke, selanjutnya ada pembuatan pulp. Pembuatan pulp dilakukan dua cara juga. Yang pertama dengan mekanik. Kalau mekanik itu dia prosesnya itu menghancurkannya dengan cara diberi tekanan sehingga kayu itu dari lignin sehingga kayu fiber terpisah dari lignin gitu. Kalau kimia, dia menggunakan bahan kimia yaitu NaOH. Jadi lignin dilarutkan dari bagian lapisan sehingga terpisah dari fibernya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ada pembuatan pulp. Nah, pembuatan pulp ini terdiri dari 3 macam. Ada proses sulfat, sulfit, dan soda. Di sini saya akan menjelaskan proses sulfat terlebih dahulu. Pertama-tama ada proses pemotongan kayu. Jadi kayu yang disediakan dipotong hingga ukuran 5 cm, kemudian diayak. Setelah diayak, dimasukkan ke dalam digester seperti tangki. Nah, di dalam digester ini dimasukkan asam atau basa kuat dan ditambahkan natrium sulfat sambil dipanaskan dengan uap dan diaduk. Kemudian setelah di digester dilakukan pencucian. Pulp yang telah jadi
dikeluarkan kemudian dicuci dengan air dalam tangki pencuci sehingga liquornya akan terpisah. Setelah dicuci, liquor yang terpisah tersebut dimasukkan ke dalam tangki recovery untuk kemudian ditampung. Setelah di recovery, pulp tersebut difiltrasi dengan menggunakan saringan rotary drum filter. Setelah disaring, hasilnya diputihkan dengan kalium hipoklorit sehingga hasilnya akan sudah agak putih. Setelah diputihkan, dilakukan pengeringan. Sebelum dilakukan pengeringan, pulp dinetralkan terlebih dahulu dengan CaO atau natrium hidroksida, kemudian dikeringkan. Selanjutnya ada pembuatan pulp secara proses soda. Proses ini lebih sederhana daripada proses sulfat karena hanya memakai natrium hidroksida saja, tidak memakai natrium sulfat. Prosesnya sama, perbedaannya hanya pada penambahan natrium sulfat. Setelah ditambahkan natrium sulfat, dimasuk digester yang dipakai dibuat sama seperti proses sulfat, yaitu terbuat dari steel dengan waktu pemasakan 2-3 jam dengan menggunakan uap. Setelah itu, pulp yang sudah jadi dikeluarkan dari digester melalui lubang bawah pada digester. Liquor yang dihasilkan kemudian dimasukkan ke dalam tangki penampung untuk kemudian di recovery. Pulp tersebut yang sudah dicuci disaring dengan saringan rotary drum filter. Setelah disaring, kemudian hasilnya diputihkan dengan kalsium hipoklorit sehingga hasilnya sudah agak putih. Selanjutnya dinetralkan dan dikeringkan. Selanjutnya pembuatan pulp secara proses sulfit. Dalam proses sulfit ini secara garis besar terdapat 3 proses. Yang pertama ada pembuatan Ca dan Mg magnesium bisulfit. Kedua, pembentukan liquor. Yang ketiga, penyaringan liquor dan pengeringan pulp. Nah, pada pembuatan pulp secara proses sulfit, mula-mula sebelum diproses dilakukan pembentukan kalsium dan magnesium bisulfit. Gitu ya? Yang pertama-tama ada pengoksidasian sulfur. Mula-mula sulfur dicairkan Terus dalam kalau tangki saya pencair, punya buka kemudian atau dilebur, kemudian dipanaskan dalam pemanas pemanas yang berputar sambil dialiri udara yang berguna untuk mengoksidasi sulfur. Setelah itu dilakukan pembentukan SO2. Dalam pemanasan ini sulfur diuapkan dan selanjutnya dimasukkan ke dalam ruang pembakaran dengan dialiri udara. Pengaliran udara ini dikontrol agar SO2 tersebut tidak terbentuk SO3. Selanjutnya, setelah SO2 terbentuk, dilakukan pengabsorpsian atau penyerapan gas SO2. SO2 terjadi didinginkan dengan cepat dalam suatu pipa yang melingkar-lingkar yang dikelilingi dengan air. Proses selanjutnya adalah absorpsi gas oleh air dengan menambahkan senyawa kalsium dan magnesium. Berarti seumpama kayak Kang Levi Setelah itu punya tahap terakhir yaitu pembentukan Ca dan magnesium bisulfit. Liquor yang keluar dari menara berisi sejumlah SO2 yang bebas lalu dimasukkan ke dalam reclaim tank. Akhirnya liquor tersebut dimasukkan ke dalam digester sebagai larutan kalsium dan magnesium dilihat bisulfit. berapa tahun kita gitu ya udah. Nah, ini adalah reaksinya di mana sulfur bereaksi dengan oksigen menghasilkan SO2. Dari reaksi tersebut dimasukkan kalsium karbonat. Setelah itu menghasilkan kalsium bikarbonat plus CO2. Setelah itu SO2 yang dihasilkan pada proses oksidasi sulfur dimasukkan juga magnesium karbonat. Magnesium karbonat direaksikan dengan SO2 dan air menghasilkan magnesium bisulfit dan karbon dioksida. Nah, setelah proses pembuatan magnesium bisulfit dan kalsium, selanjutnya proses pulp itu sendiri. Nah, digester diisi penuh dengan potongan-potongan kayu halus dan asam pemasak dengan kapasitas dari 1 ton sampai 35 ton serabut kayu, dari 300 sampai 51.000 galon asam-asam. Setelah itu dilakukan pemanasan. Digester dipanaskan secara langsung dengan steam
atau uap dengan Cuma tekanan linknya 70 doang. sampai 160 pounds per inch, makanya orang yang tergantung dari jenis kayu yang dipakai. Setelah kurang karena orang lewat HP itu pulp dikeluarkan dan masuk ke dalam blow pit dengan diberikan air jernih. Setelah itu dilakukan penyaringan. Dari blow pit ini, pulp dimasukkan dan diayak, lalu seterusnya disaring dengan rotary drum filter untuk dipadatkan dengan jalan membuang airnya dengan mesin ayakan 80. Setelah itu, setelah dilakukan proses penyaringan, dilakukan proses pemutihan. Kemudian pulp dimasukkan ke dalam tangki pemutih dan diputihkan dengan klorin dengan penambahan cairan kapur sebagai penetralnya. Setelah diputihkan, dilakukan pengeringan. Selesai pemutihan pulp, dimasukkan ke dalam mesin cas dan dikeringkan. Selanjutnya dibuat roll-roll pulp. Selanjutnya proses cleaning. Pembersihan plum secara efisien sangat penting dilakukan untuk memaksimalkan jumlah zat kimia yang akan digunakan dalam proses pumping dan mengurangi jumlah limbah organik yang terbawa dalam plum dalam proses pemutihan. Karena jika plumnya masih kotor, dosis zat pemutih yang digunakan lebih besar. Nah, di dalam proses cleaning juga terdapat alat yang digunakan, yaitu pertama magnetic separator, yaitu magnet yang dapat memisahkan kotoran yang mengandung logam seperti kawat, besi, seng, dan partikel-partikel lain yang bersifat magnetik. Lalu yang kedua ada HCC, yaitu High Consistency Cleaner, yang bekerja secara sentrifugal, yaitu memisahkan kotoran yang berukuran hampir sama dengan serat berdasarkan berat jenisnya. Secara keseluruhan, proses pengolahan plum terdapat 7 tahapan. Yang pertama, proses cleaning atau pencucian. Refining adalah penggilingan bubur lebih lanjut agar menghasilkan bubur yang lebih halus. Kemudian, oxygen delignification atau proses penghilangan lignin atau serat kayu yang dapat mengganggu proses pembentukan plum dan menghasilkan bubur kayu yang lebih putih. Lalu masuk ke tahap bleaching atau tahap pemutihan dan bertujuan untuk menghilangkan lignin tanpa merusak selulosa. Kemudian masuk ke tahap mixing atau pencampuran adonan, lalu masuk ke tahap blending, yaitu proses pengadukan campuran bubur serat yang akan dikirim ke proses pembentukan kertas. Dan yang terakhir adalah paper making, yaitu plum yang sudah diputihkan akan dimasukkan ke dalam mesin pembuat kertas di mana akan dibentuk lembaran pada screen. Air akan dihilangkan menggunakan vakum panas dan tekanan yang diberikan oleh bagian penggulung atau roller. Nah, kertas jadi yang udah jadi ini akan dibuat berdasarkan jenis berat dan digulung menjadi gulungan besar untuk diproses lebih lanjut. Pembuatan barang jadi. Nah, bubur kayu yang telah bersih ini kemudian dimasukkan ke dalam alat yang bernama hollader. Nah, di dalam hollader ini sudah terdapat bahan perekat dan air. Kemudian adonan dicampur hingga homogen dan serat-serat selulosa saling berkaitan dan semua susunan terlumuri bahan perekat. Kemudian adonan base ini akan masuk ke dalam mesin yang bernama Ford Dryer. Nah, mesin ini itu berupa saringan kasat tembaga yang menyerupai pita besar yang terus-menerus bergerak tanpa putus karena terus berputar. Kemudian di atas saringan ini adonan disebar hingga membentuk lembaran tanpa putus karena terus-menerus bergerak. Nah, di tengah-tengah mesin ini terdapat roll penggilas yang bernama dandy roll yang berfungsi sebagai pemeras air. Lanjut, lembaran yang telah melewati dandy roll ini akan berkurang kadar airnya dan memiliki tebal yang sama. Kemudian, web atau kertas basah yang telah masuk ke mesin Ford Dryer akan masuk ke dalam mesin press. Nah, di dalam mesin press ini terdapat 2 roll yang berputar. Salah satu roll atasnya akan diberi tekanan hingga airnya akan keluar. Dalam proses ini akan menghemat energi dryer dan akan mengurangi kadar air hingga 30%. Nah, setelah
Dari mesin press ini, web akan masuk ke dalam mesin dryer yang berfungsi sebagai pengering. Nah, dalam proses ini, kadar air hanya akan mencapai 6% saja. Nah, hasil dari proses ini akan digulung di pop reel hingga membentuk gulungan kertas yang besar atau paper roll. Nah, paper roll inilah yang akan dipotong-potong sesuai kebutuhan, lalu dikirim ke konsumen. Produk samping dari plum yang diperoleh akan dibentuk berbagai macam tipe kertas. Yang pertama adalah kertas kraft, kertas karton yang biasa digunakan sebagai wadah makanan. Lalu yang kedua adalah kertas greaseproof, kertas yang biasa digunakan untuk fatty food atau makanan cepat saji. Yang ketiga ada kertas glass line atau kertas minyak yang biasa digunakan sebagai kemasan makanan yang berminyak. Lalu ada kertas perkamen sayur. Kertas ini tidak beracun dan memiliki kekuatan tahan basah dan minyak. Biasanya kertas ini digunakan untuk kemasan makanan berminyak dan basah. Lalu yang terakhir ada kertas tisu, yaitu kertas yang memiliki tekstur lembut dan semi transparan. Pada presentasi kali ini dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembuatan kertas dibutuhkan kesediaan air dan tanaman berserat dalam jumlah yang sangat besar. Maka hal ini dapat mengancam kelestarian habitat di sekitarnya karena berkurangnya kesediaan air dan tanaman berserat bagi hewan di muka bumi. Oleh karena itu, kita sebagai manusia diharap bijak dalam penggunaan kertas dan tisu. Jika memang tidak terlalu diperlukan, lebih baik gunakan kain sebagai pengganti tisu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.